Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Seorang wanita datang ke rumah Arumi sore itu setelah bertanya-tanya alamat pada warga sekitar. Wanita itu berdiri di depan pagar bersama salah satu tetangga yang mengantarnya. Assalamualaikum Bu Irma, panggil Asti. Waalaikumsalam Bu Asti, silakan masuk Bu, balas Irma seraya berjalan untuk membukakan pagar rumah. Aryo, Nuning, serta Ari masih ada di rumah itu dan sedang berkumpul di teras bersama Maimunah dan Kasmiati. Mereka sedang membuat kulit ketupat yang akan diisi sebentar malam oleh Irma sebelum dimasak. Mereka ikut menatap ke arah pagar, namun merasa asing dengan wanita yang ada di samping Asti saat itu. Tidak usah Bu Irma, saya kesini cuma mau mengantar temannya Nak Rumi. Dia tadi tanya-tanya alamat. Jadi saya antar saja sekalian ke sini, biar tidak kesasar. Jelas Asti. Oh, temannya Rumi? Tanya Irma agak sedikit kaget. Iya Bu, namaku Rifka. Dulu aku tinggal di tempat kos yang sama dengan Rumi saat masih kuliah di Jakarta. Jawab Rifka, seraya mencium punggung tangan Irma dengan sopan. Oh, kamu ternyata yang bernama Rifka. Rumi sering sekali cerita tentang kamu selama ini. Entah itu setiap dia telepon, ataupun setelah dia pulang ke sini. Sambut Irma. Kalau begitu, saya pamit dulu Bu Irma. Terima kasih banyak Bu Asti. Maunya mampir dulu. Ajak Irma sekali lagi. Lain kali saja Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irma pun mengajak Rifka masuk untuk bergabung di teras rumahnya. Perkenalkan, ini semua keluarga dekat Bude di sini, yang itu Bude Unah, Bude Kasni, dan 3 orang itu adalah anak-anak mereka, ujar Irma yang kemudian menatap lainnya di teras rumah itu. Ini adalah Rifka, teman dekat Rumi selama tinggal di Jakarta. Oh iya, kita sering bicara di telepon. Kalau kamu sedang menginap di tempat kosnya Rumi, ujar Nuning. Iya Ning, kamu benar. Salam kenal ya Ning, balas Rifka sambil menganggukkan kedua tangannya di depan dada. Salam kenal juga Rif, balas Nuning sopan. Irma pun segera merangkul Rifka setelahnya. Tapi ngomong-ngomong, Ruminya belum pulang. Di hari ini sedang pergi jalan-jalan bersama Hendy Bude. Benar begitu, tebak Rifka. Aryo dan Ari langsung melirik ke arah Rifka saat mendengar wanita itu menebak dengan benar. Loh, kok kamu bisa tahu? Sudah tanya pada Rumi ya? Tanya Irma. Tidak Bude, aku melihat status WhatsApp yang Rumi buat hari ini. Jadi aku tahu kalau dia sedang pergi jalan-jalan dengan Hendy. Jelas Rifka. Rifka kini ikut membantu membuat kulit ketupat bersama yang lainnya. Aryo dan Ari masih memperhatikan diam-diam karena masih merasa asing dengan keberadaan Rifka. Rumi cerita sama kamu soal Hendy, Rif? Tanya Nuning. Iya Ning, seperti biasa dia memang suka curhat tentang sesuatu padaku. Jawab Rifka apa adanya. Wah, semakin patut dicurigai hubungan mereka itu. Kalau sudah sampai soal Hendy pun jadi bahan curhat, ujar Nuning. Menurutmu mereka tidak terlihat seperti hanya berteman Ning? Tanya Rifka. Jangankan Nuning, Nak Rifka, kami semua pun yang ada di sini sudah curiga sangat tentang hubungan mereka berdua, saut Maimunah sambil tertawa geli. Dan apakah akan direstui
Jika seandainya hubungan mereka memang lebih dari teman, Bude, jelas pasti direstui, nak. Kalau memang ada hal yang terbaik yang terjadi, kenapa harus tidak direstui? Jawab Kasmiati mewakili Maimunah. Iya, itu benar. Insya Allah, kami pasti akan merestui jika memang ternyata hubungan mereka lebih dari sekedar teman. Irma pun ikut memberi kepastian soal restu tersebut. Alhamdulillah, kalau memang demikian, semoga saja semua hati yang hadir di sini ikhlas dengan restu pada orang tua yang akan diberikan Rumi dan Hendy. Doa Rifka, seraya menjatuhkan tatapannya ke arah Aryo. Amin, ya robbal alamin, jawab yang lainnya. Ari dan Nuning jelas sadar kalau tatapan Rifka saat itu tertuju hanya kepada Aryo. Aryo sendiri pun juga menyadari hal yang sama, yang mana artinya Arumi sudah banyak cerita semua hal, termasuk masalah antara Rumi dan dirinya. Suara motor yang memasuki halaman rumah terdengar tak lama kemudian. Arumi langsung melompat dari motor milik Hendy saat melihat Rifka berada di teras rumahnya. Assalamualaikum Rifka, jerit Arumi yang langsung meluk Rifka dengan ekspresi senang sekali. Waalaikumsalam Rumi, ya Allah, kamu masih saja seperti biasanya, selalu heboh kalau bertemu aku, goda Rifka. Hendy melepaskan helmnya lalu mendekat pada Arumi dan Rifka. Wah, baru semalam ditelepon, hari ini kamu sudah langsung muncul. Tadi kesasar atau enggak? Ini pertama kalinya kamu kesini kan? Tanya Hendy. Wah, baru semalam aku mendengar suara paniknya di telepon. Hari ini sudah aku lihat wujudnya yang asli. Balas Rifka membalas ucapan Hendy dengan membalas soal kejadian pada saat munculnya arwah hitam semalam. Arumi pun hanya bisa tertawa saat melihat Hendy berusaha menutupi wajahnya dengan helm. Ia segera merangkul lengan pria itu agar tidak merajuk akibat suara paniknya terdengar oleh Rifka. Sudah, jangan bertengkar. Aku nggak pernah kursus untuk menjadi wasit. Ayo, kita sama-sama duduk di teras bersama yang lainnya, ajak Arumi. Arumi kini berada di tengah-tengah. Kedua lengannya menggapit lengan Hendy, lengan Rifka saat berjalan menuju ke teras. Aryo melihat bahwa kedekatan Arumi dan Hendy benar-benar sudah tidak bisa dipercayai jika itu hanya kedekatan sebagai teman. Ia tetap diam saja dan mulai berpikir untuk mundur jika Arumi memang sudah memilih. Gimana jalan-jalannya Cahayu? Menyenangkan tidak? Tanya Irma sambil merentakkan kedua tangannya untuk menyambut Arumi. Alhamdulillah menyenangkan Bu. Hendy banyak mengajak aku ke tempat wisata hari ini, jawab Arumi sambil mencium punggung tangan Irma, Maimunah, dan Kasmiati. Ari mendekat pada Nuning pelan-pelan. Menurutmu, bagaimana perasaan Mas Aryo saat ini? Bisik Ari. Entahlah, tidak tertebak, jawab Nuning ikut berbisik. Iksan keluar dari rumah dan melihat kalau semua orang-orang benar senang berkumpul pada hari ini. Ayo, kumpulkan pindah di dalam saja. Sebentar lagi mau maghrib akan tiba. Tidak baik jika masih berada di luar saat maghrib, ajak Iksan. Semua orang pun masuk ke dalam rumah. Arumi menahan Indi agar tidak pulang dulu, karena akan mengajaknya makan malam bersama di rumah itu bersama keluarganya. Indi juga sudah meminta izin lewat pesan pada ibunya dan ibunya mengizinkan. Namun baru saja beberapa langkah setelah pintu ditutup dan dikunci oleh Arumi, di luar rumah terdengar suara yang sama persis didengar Arumi semalam di rumah Hendy. Apa itu? Itu bukan pertanda ada arwah hitam kan? Tanya Hendy. Rifka dan Arumi kini saling menatap satu sama lain. Bersiap-siap saja Hen, karena hawa tidak enaknya sama persis seperti yang Rumi rasakan semalam, saran Rifka. Arumi langsung masuk ke kamarnya
dan mengambil 3 botol air yang disimpan di laci bawah meja tulisnya. Botol air itu ia serahkan pada Rifka dan Hendy, lalu sisanya ia pegang sendiri. "Ayo cepat, kita periksa. Kalau benar itu arwah hitam, jangan sampai dia mendapatkan jalan untuk masuk rumah ini," ajak Arumi. "Hei, tunggu dulu. Arwah hitam? Apa maksud kalian soal arwah hitam?" tanya Irma mendadak merasa takut. "Bu, penjelasan nanti saja. Aku pasti akan menjelaskan pada ibu setelah mengusir yang datang saat ini. Intinya, jangan ada yang coba-coba keluar saat kami berada di luar," jawab Arumi tegas. Arumi kini bersiap akan membukakan pintu, sementara Rifka dan Hendy sudah siap akan keluar lebih dahulu. Ketika pintu terbuka, Rifki dan Hendy pun menyebar dengan cepat di sekeliling teras. Arumi menyusul dan langsung mengedarkan pandangan ke sekeliling halaman rumah. "Ada di mana kira-kira?" tanya Hendy. "Belum tahu, Hen, tapi hawanya terasa cukup dekat," jawab Rifka. "Apakah ada di atap ya?" pikir Arumi. Dia arwah hitam, Rumi, jadi tidak mungkin dia akan terdiam di atap seperti arwah biasa. Dia tidak mau menunjukkan wujudnya secara terang-terangan, balas Rifka. "Di sini nggak ada tempat buat bersembunyi, Rif, kecuali di balik pohon di seberang gang sebelah itu," ujar Hendy. "Waspada saja, Hen. Kita tetap harus waspada karena hawanya terasa sekuat ini," saran Arumi. Semua orang mendengar pembicaraan itu dari dalam rumah. Mereka kini tak berani mengatakan apa-apa dan hanya mampu saling menatap satu sama lain dalam diam. Mereka juga tak mau menganggap bahwa Arumi, Hendy, ataupun Rifka sedang bercanda saat itu. Karena seperti yang mereka tahu, Arumi bahkan berani menemani serta melindungi Ratri dari anak-anak agar tidak diburu oleh arwah yang sedang terdiam di pohon. Aryo mencoba memberanikan diri untuk melangkah ke arah pintu. Tidak ada yang mencegahnya kalau tahu kalau Aryo jelas tidak bisa dicegah. Terkadang rasa ingin tahu Aryo juga besar, namun pria itu lebih sering memendam rasa ingin tahunya dan memilih diam. Kini Aryo benar-benar hampir sampai di pintu dan mencoba membuka pintu rumah itu. "Aryo!" teriak Hendy. "Biur!" "Ah!" Aryo berteriak akibat merasa sakit yang sangat menyengat di bagian lengan tangannya. Arwah hitam itu muncul mendadak dari arah yang tidak diketahui, tepat saat Aryo membuka pintu rumah tersebut. Rifka dan Arumi segera mendekat. Hendy sudah mendekap tubuh Aryo agar bisa segera dipapah masuk ke dalam rumah. "Ya Allah, Aryo!" Kasmiati sangat panik ketika melihat tangan putranya. "Jangan dipegang, Budi," larang Rifka Arumi dengan kompak. Seketika Kasmiati itu pun kembali mundur dan berdiri bersama Ari yang langsung memeluknya. Aryo dibiarkan berbaring di sofa oleh Hendy, sementara Arumi kini berlari ke dapur dan mengambil air es dari kulkas. "Ini airnya, Rif," seru Arumi sekaligus memberikan gulungan perban dan kapas. Rifka menerima air es itu dari Arumi yang segera mendekat pada Aryo. Hendy masih memangku kepala Aryo karena ia tahu pasti bahwa pria itu akan butuh untuk ditahan olehnya saat diobati oleh Rifka. Auzubillahi minas syaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni masyani yaduru wa anta arhamurrahim, ucap Rifka yang kemudian meniup air dalam wadah itu sebanyak 7 kali. Rifka kemudian mencelupkan kapas ke dalam air itu, lalu mulai mendekatkan kapas tersebut ke lengan Aryo. "Tahan ya, Mas," ujar Rifka. "Ah, sakit," teriak Aryo. Tubuh Aryo hampir saja melawan.
namun Hendy menahannya sekuat tenaga. "Tahan saja yo, demi kebaikanmu sendiri," seru Hendy. "Sabar mas, masih 6 lembar lagi yang harus menempel pada lukanya Mas Aryo," Arumi memberitahu dari balik punggung Rifka. Rifka bergegas mencelupkan kapas yang lain dan menempelnya seperti pada tangan Aryo. Aryo kembali berteriak saat keras seperti tadi dan Hendy tetap menahannya. Maimunah dan Irma berusaha menenangkan Asmiati agar tidak semakin gelisah dengan keadaan Aryo saat itu. Setelah 7 buah kapas sudah benar-benar menempel pada lengan Aryo, Rifka pun segera membalut lengan pria itu dengan perban agar kapas tidak terlepas. Aryo sendiri kini tampak begitu lemas dan dibiarkan berbaring oleh Hendy dan kepalanya diganjal menggunakan bantal sofa. "Oke, selesai. Biarkan saja lukanya terbungkus sampai besok pagi. Insya Allah dia tidak lagi merasa kesakitan dan bekas lukanya juga semakin menghilang sendirinya," ujar Rifka. Arumi dan Hendy kini sama-sama bisa bernapas lega setelah Aryo ditangani hingga tuntas. Mereka tampak benar-benar tegang saat melihat Aryo terkena hawa jahat dari arwah hitam tadi. "Sebenarnya apa yang terjadi sama Mas Aryo?" tanya Nuning sudah terlanjur penasaran. Arumi pun menoleh ke arah Nuning. "Dia terserempet hawa jahat dari sosok arwah hitam, Ning. Makanya lengan Mas Aryo akhirnya sampai mengalami luka seperti terbakar. Begitu," jawab Arumi. "Untungnya hanya terserempet. Akan jauh lebih berbahaya kalau arwah hitam tadi sampai berhasil merasuki tubuh Mas Aryo. Dia akan mengalami kesurupan yang sulit untuk ditaklukkan," tambah Rifka. "Kenapa bisa Aryo sampai terserempet begitu? Aryo padahal baru saja membuka pintu rumah." "Itu dia yang jadi masalahnya, ayahku sayang," potong Arumi dengan cepat. "Makanya kalau aku bilang jangan ada yang keluar ya, jangan ada yang keluar. Itu tandanya keadaan sedang tidak baik-baik saja. Mas Aryo bisa terserempet oleh arwah itu karena arwah hitam itu merasa memilih kesempatan terhadap Mas Aryo yang sedang lengah. Kenapa tidak memilih merasuki aku, Rifka ataupun Hendy, padahal kami ada di luar? Alasannya adalah karena kami sedang mewaspadai kehadiran si arwah hitam itu. Makanya saat Mas Aryo membuka pintu itu, arwah hitam itu langsung keluar dari tempatnya, tersembunyi dan berusaha untuk merasukinya. Untung saja Hendy tidak berada jauh dari pintu, sehingga dia bisa menyiram arwah itu dan mengusirnya dengan cepat sebelum benar-benar merasuki tubuh Aryo, ujar Rifka. "Aku nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau saja aku bergerak lebih cepat, Aryo tidak akan keserempet sedikit pun oleh arwah hitam itu," potong Hendy terdengar sangat menyesal. Pria itu kini sedang mengacak rambutnya sendiri akibat rasa kesal itu. Hendy balas menutup Arumi yang kini sedang menatap ke arahnya. "Aku lupa tutup botolnya sejak awal, Rumi. Maka dari itulah Aryo akhirnya keserempet oleh arwah hitam itu," Hendy mengakui dengan jujur. Arumi berusaha menghibur Hendy. "Jangan sekali nak Hendy, apa yang kamu lakukan sudah sangat membantu bagi Aryo, sehingga dia tidak perlu kerasukan oleh arwah hitam yang kalian sebut-sebut sejak tadi. Aryo sendiri pun pasti paham dengan sedikit keterlambatan itu. Dia yang salah karena tidak mau mendengarkan perintah Rumi. Justru dia harus bersyukur karena saat ini dia masih baik saja," ujar Maimunah, agar Hendy tidak terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Itulah sahabat cerita dari Arwah Jenazah yang Hilang. Ditunggu part selanjutnya.